Hai, kalian telah memasuki channel bacaan gue. Setiap hari Minggu, gue, Taska, yang punya channel ini, sekaligus yang akan menjadi host dalam acara ini, akan duduk di sini untuk ngomongin tentang apa yang gue baca yang menurut gue bagus, yang worth to share gitu. Jadi, sebelum gue mulai, gue akan ganti dulu backgroundnya. Hari ini gue akan membahas soal latar belakang dari hari perayaan internasional yang dirayakan oleh seluruh dunia setiap tahun dengan sangat antusias ya. Kecuali gue, karena bukan karena gue punya keyakinan khusus yang melarang gue untuk merayakan hari ini, tapi cuman sesimpel karena gue nggak tahu mau ngerayain hari ini sama siapa. Jadi ya begitu, hari ini adalah hari Valentine. Nggak mungkin lo nggak tahu hari Valentine kan. Kita akan tarik dulu ya ke zaman pra-Romawi kuno. Kayak denger aja udah males gak sih? Kayak lo banget itu kapan? Ada festival yang namanya Festival Lupercalia. Jadi festival ini dirayakan setiap tanggal 13 sampai 15 Februari. Tapi di beberapa sumber juga ada yang bilang dirayakan tanggal 14 Februari. Jadi ya ini emang kalau nyari sejarah yang udah lama banget gitu agak-agak nggak jelas sih. Datanya tuh banyak yang beda-beda. Festival Lupercalia ini adalah festival penyembahan berhala. Berhalanya itu siapa sih? Berhalanya itu terdiri dari gue salah nggak sih pakai kata kayak gitu? Berhalanya adalah ya yang pasti yang disembah itu ada beberapa dewa. Yang pertama adalah Lupercus. Lupercus itu adalah dewa kesuburan. Lalu ada dewa Faunus yang adalah dewa hutan. Itu include peternakan, pertanian, perladangan, yang gitu-gitulah, yang pangan. Lalu juga ada sepasang saudara kembar bernama Romulus dan Remus yang adalah pendiri kota Roma. Festival Lupercalia ini dipercaya dapat menyucikan, menyuburkan, menangkal roh-roh jahat atau menangkal ibaratnya yang jelek-jelek lah, kesialan dan segala macam. Jadi ini nih festival untuk bikin kita hoki gitu ceritanya. Lalu ada yang namanya Luperci. Luperci ini adalah sebutan untuk pendeta Romawi saat itu. Luperci ini yang akan mengorbankan hewan-hewan yang terdiri dari kambing jantan dan anjing. Kambing jantan ini sebagai lambang dari kesuburan, lalu anjing ini sebagai lambang dari kesucian. Jadi Luperci yang satu megang kambing jantan, Luperci yang satu lagi megang anjing. Lalu setelah itu, pisau yang digunakan untuk motong kurban itu kan berlumuran darah. Jadi pisau berlumuran darah itu akan diolesin ke jidatnya si dua Luperci ini. Abis diolesin nih ke jidatnya si Luperci ini, jidatnya si Luperci ini bakal dielap pakai bulu kambing yang dicelupin ke susu. Nggak disebutin bulu anjingnya dipakai apa enggak, tapi yang pasti bulu kambing. Dalam proses tersebut, Luperci ini tertawa, disebutkan tertawa. Gue nggak tahu tertawa ini sebagai lambang lu harus seneng atau lu memang seneng, nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Tapi yang pasti ketawa, posisinya tuh dia sambil diolesin, sambil dilap tuh diketawa-ketawa. Abis itu hewan-hewan tersebut akan dikulitin, lalu kulitnya ini akan dipotong-potong untuk menjadi tali-tali. Lalu tali-tali ini akan dibagikan ke cowok-cowok di sana. Jadi nanti setiap cowok dapat segenggam tali-tali gitu, yang akan digunakan untuk mencambuk tanaman dan perempuan-perempuan. Cewek-cewek itu bakal ngantri. Ada antrian khusus gitu buat nunggu dicambuk, nunggu giliran dicambuk. Nah situasi ini tuh jangan lu bayangin kayak perbudakan atau kayak mereka baris terus nunggu dicambuk terpaksa gitu, enggak. Mereka ini semuanya antusias, excited gitu. Nungguin dicambuk tuh seneng. Jadi kayak buruan cambuk gua gitu, biar gua tuh subur. Nah posisinya perempuan dan laki-laki ini semuanya itu mabok dan semuanya itu telanjang. Jadi gue bayanginnya tuh kayak orgy gitu loh, tapi kayak semuanya mabok, semuanya telanjang, terus semuanya berdarah-darah ya kan, soalnya
tali yang dipakai itu kan berdarah kan, tali kulit gitu, bekas kulit binatang langsung, terus dicambukin, berarti kan kayak darah di mana-mana. Kayak serem banget, kayak massacre gitu, tapi kayak tapi kalau massacre itu kan mereka nggak ketawa-ketawa seneng, nggak antusias gitu ya, jadi kayak oke, kita move on dari situ. Lalu setelah acara cambuk-cambukan itu, acara selanjutnya adalah memasukkan nama-nama perempuan ke dalam satu guci. Jadi semua nama cewek itu dimasukin dalam satu guci. Lalu cowok-cowok ini akan ngambil secara acak di guci itu satu nama. Terus pas keluar nih, oh Taska namanya. Berarti cowok ini akan menjadi pasangan si Taska sampai festival Lupercalia selanjutnya tahun depan. Selama setahun ini ya lo terserah lo mau ngapain. Lo mau berhubungan seks sama dia, lo mau pacaran sama dia, lo mau ciuman sama dia, lo mau ngapain aja terserah gitu lo sama dia. Pokoknya lo nih jadi pacaran buat setahun. Nah selama setahun ini kalau misalnya tumbuh benih-benih cinta, ya lo boleh nikah sama dia. Jadi makanya festival ini begitu ditunggu-tunggu. Karena ya iyalah, lo setiap tahun bisa ganti pasangan. Dan kayak tuh cewek harus mau gitu kan. Terus lo single, lo gak perlu ngejar orang, lo gak perlu PDKT, tinggal nunggu festival itu, lo tiba-tiba dapet pasangan gitu. Enak banget kan. Dan setelah dapet pasangan itu, mau suka mau enggak, ya lo boleh ngapain aja sama dia. Terus kenapa bisa jadi Valentine? Belum. Jadi ini belum. Tapi ada hubungannya. Jadi di-keep dulu ya, ceritanya di-keep dulu. Tadi itu kan zaman pra-Romawi kuno. Nah ini zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno yang dipimpin oleh Kekaisaran Claudius Gothicus II. Jadi Claudius ini adalah pemimpin yang disebut the cruel, Claudius the cruel. Claudius yang sangat kejam, yang suka mengeksploitasi, abusive, terus gila perang, kayak perang mulu. Makanya zaman itu tuh Romawi bener-bener menguasai, kayak hampir semua tuh dia kuasain gitu. Bener-bener kaya, sejahtera, makmur, pokoknya the best banget lah. Tapi ya pemimpinnya kayak gitu. Si Claudius ini mengeluarkan kebijakan yaitu melarang rakyatnya untuk menikah. Loh kenapa? Kayak kalau kita familiar sekarang nggak boleh punya anak, lebih dari satu gitu kan. Ini nggak boleh nikah. Kenapa? Ada apa dengan pernikahan gitu? Si Claudius ini melarang rakyatnya untuk menikah karena rata-rata laki-laki yang sudah menikah itu nggak mau perang. Iyalah kan doi udah punya keluarga, mikirin anaknya dong, mikirin bininya. Kayak kalau perang itu kan lo bisa one way street, lo datang perang mati nggak balik lagi. Kayak maksudnya ya pastilah kalau orang udah punya keluarga akan banyak pertimbangannya gitu buat perang. Jadi si Claudius ini merasa gua bosnya, gue suka perang, ya lo mesti perang. Gue gak peduli lo mau punya bini kayak mau punya anak kayak, lo harus perang gitu. Dengan adanya keluarga, dengan adanya istri dan anak, itu melemahkan tentara-tentara yang ada. Tentara-tentara ini jadi takut mati, jadi gak berani, gak punya nyali gitu. Makanya dia bilang, udah deh, lo gak usah pada kawin. Lalu tiba-tiba ada sepasang kekasih yang ingin menikah, tetap ingin menikah. Cuma kan gimana, nggak boleh nikah. Kalau lu nikah lu ditangkep gitu. Kayak gimana ya? Ada yang namanya Santo Valentine atau Saint Valentine. Dia ini adalah seorang pendeta. Dan dia merasa kebijakan si Claudius ini tuh melanggar hak manusia gitu. Ini tuh nggak bermoral gitu lah. Melanggar juga apa yang diajarkan oleh Alkitab dan segala macam. Jadi akhirnya dia bilang, yaudah sini deh, gue kawinin lo, gue berkatin, gue nikahin. Tapi diem-diem aja ya, jangan sampai ketahuan. Cuma apa mau dikata, ketahuan. Kasian banget. Ketahuan, keciduk ya kan, lagi pemberkatan keciduk, ditangkeplah si Saint Valentine ini. Ada satu sumber yang bilang bahwa selama di penjara, Saint Valentine ini malah preach. Dia bahkan ketika dipanggil sama si Claudius, dia nyuruh Claudius pindah kepercayaan. Jadi lo jangan nyembah berhala lagi, lo bertobat aja, lo masuk Kristen Katolik aja. Ya Saint Claudius ngamuk dong.
Kayak lo sokap nyuruh gue. Si Claudius ini bilang ke Saint Valentine, lo mau tinggalin agama lo atau lo gue hukum mati? Ya namanya orang suci ya kan, priest gitu. Ya udah nggak apa-apa, lo hukum gue mati aja daripada gue harus ninggalin agama gue. Jadi ya dijatuhi hukuman mati dia. Nah si Saint Valentine ini kan nggak langsung dibunuh hari itu kan. Jadi sambil nunggu hari eksekusinya, si Valentine ini yang mendekam di penjara. Selama di penjara ini dia bertemu seorang perempuan namanya Julia. Julia ini adalah anak si penjaga penjara, anak jailer, anaknya sipir. Ada sumber yang bilang kalau ini anak adopsi, ada yang bilang ini anak kandung, tapi itu nggak penting. Tapi yang pasti itu anaknya. Dan si Julia ini adalah perempuan yang tidak bisa melihat, aka buta. Si Saint Valentine ini walaupun dalam penjara dia tetap khotbah gitu, ke tahanan-tahanan lain, ke orang-orang di sana, ke petugas-petugas di sana, termasuk ke Julia itu. Ada sumber yang mengatakan bahwa si jailer ini nantangin si Saint Valentine. Dia bilang, kalau emang Tuhan lo tuh hebat, coba buktiin ke gua, buat sebuah keajaiban. Nah, terus Saint Valentine membuktikan keajaiban itu dengan cara membuat Julia bisa melihat. Setelah itu, Julia dan keluarganya menjadi pemeluk Kristen. Katanya begitu di satu sumber. Tapi di sumber lainnya mengatakan bahwa si Saint Valentine ini sering ketemu Julia, karena Julia juga sering dengerin dia, sering ngobrol dan segala, mereka ini jatuh cinta. Lalu si Saint Valentine ini menyembuhkan Julia dan Julia akhirnya bisa melihat. Nggak ada tuh, ditantang-tantang tuh nggak ada. Jadi ini ada dua sumber yang berbeda. Tapi intinya Julia ini akhirnya bisa melihat. Menjelang hari eksekusi, Saint Valentine ini bikin surat. Suratnya ini berisi soneta buat si Julia. Jadi ini sweet banget. Terus di sana kan nggak ada bolpen lah, baru-baru bolpen. Jadi dia ini katanya bikinnya dari bunga violet. Bunga violet sini nggak tahu diapain. Gue cari sih memang di Google ada cara bikin tinta dari bunga. Pokoknya dibikin sampai akhirnya dia menulis soneta itu pakai tinta yang dibuat dari bunga itu. Nah isi sonetanya itu pokoknya katanya indah lah dan segala macam. Kata-kata terakhir yang ditulis itu yang terkenal sampai sekarang. From your Valentine. Jadi ya dari Valentine-mu, kan nama dia memang Valentine kan. Malam itu dia bikin surat, besoknya dipenggal. Hari eksekusi dia itu adalah tanggal 14 Februari. Jadi ini nggak tahu kebetulan atau nggak tahu apa ya. Nah pertanyaannya, apakah hari Valentine itu karena Santo Valentine dibunuh tanggal 14 Februari dan karena ada tulisan From Your Valentine? Nggak juga. Jadi ini conclusion yang terakhir. Setelah kejadian itu, ini kita move lagi semakin maju ya, semakin deket gitu sama kita. Masuklah ke akhir abad ke-5 Masehi. Ada yang namanya Paus Gelasius I. Ini tokoh baru lagi nih. Di situ itu kan masih ada festival Lupercalia itu masih berjalan terus kan. Nah si Paus ini merasa, ini gila nih, festival kayak gini kayaknya nggak manusiawi, nggak bermoral. Ini jauh dari ajaran-ajaran Kristus dan segala macam, kayak ini harus ditiadakan. Tapi ya warga mana mau, orang festival itu luar biasa nikmat, kayak kenapa mesti nggak ada gitu. Jadi ditentang habis-habisan. Nggak. Ini warga-warga nggak mau, tetap maunya ada festival itu. Akhirnya si Paus ini perlahan-lahan bilang kalau oke, nggak apa-apa tetap ada festival Lupercalia, tapi namanya kita ganti untuk memperingati pengorbanan si Saint Valentine ini. Karena Saint Valentine ini kan mulia sekali gitu. Dia rela mati demi menjaga agamanya dia, menjaga kepercayaannya dia dengan iman yang kuat dan segala macam. Ini nih icon banget nih. Ini nggak boleh dilupakan. Kita harus memperingati. Jadi nama Lupercalia itu diganti jadi Saint Valentine. Juga memang karena tanggalnya ini kan sama, 14 Februari gitu. Jadi udah kita ganti aja namanya, Festival Saint Valentine. Ya udah nggak apa-apa dong, kan cuma diganti nama doang. Tapi lama-lama si Paus Gelasius ini jadi dikit-dikit ya, pinter juga. Dikit-dikit diganti sampai sistemnya mulai diganti. Telanjang mencambuk itu maksudnya menyeramkan dan segala macam, jadi itu mulai ditiadakan. Terus pelan-pelan akhirnya dia masuk ke yang ngambil nama
cewek secara acak di kotak itu, namanya itu diganti sama orang-orang suci. Jadi misalnya nama pendeta siapa, nama paus siapa. Jadi yang ngambil nanti bukan cuma cowok, tapi cewek dan cowok. Si cewek dan cowok ini akan ngantri ngambil. Terus ketika keluar namanya, oh orang suci A nih, mereka ini harus komit untuk mengikuti jejak si orang suci ini, untuk meniru, untuk belajar dari orang itu. Jadi kayak jadi muridnya gitulah. Jadi ini adalah caranya si Paus Gelasius ini untuk mengkristenisasi penyembahan berhala. Tapi kan yang namanya orang udah nggak tahu berapa ratus tahun begitu ngerayain festival itu, ya pasti tetaplah ada yang pengen dong cari cewek. Kayak gue pengen jadi pasangan nih tanggal segini. Tapi mereka udah nggak bisa doang pakai cara ekstrim kayak dulu, brutal gitu. Jadi ya mereka mau nggak mau menggunakan surat atau mengirimkan sesuatu ke cewek yang dia mau kejar dengan membubuhi surat-surat cinta yang mereka kirimkan untuk perempuan itu dengan kata-kata from your Valentine. Jadi ini sebenarnya kayak ngakalin untuk bilang ke masyarakat kalau ini tuh sebagai aksi gua untuk memperingati Santo Valentine juga kok, makanya dia nulis pakai ada kata from your Valentine, ngikutin soneta yang ditulis sama Santo Valentine. Jadi oke, hari ini nggak cuman soal gue mau nyari pasangan, tapi gue juga mau memperingati si Santo Valentine seperti yang Paus Gelasius bilang kok. Mulai tahun 1300-an itu mulai ada tuh yang namanya Chaucer, Geoffrey Chaucer atau William Shakespeare. Mereka itu yang mulai ya puitis-puitis gitu, lo tau mereka kan. Itu orang-orang jadi wah gila nih, kalau lo cinta lo ngirimin kata-kata kayak gini, orang udah berbunga-bunga, orang mau mati gitu kan bacanya, kayak meleleh. Jadi di situ banyak puisi-puisi yang ditulis oleh mereka berdua itu dipakai untuk menjadi ya lo ngambil, ibaratnya ngambil quotes atau ngambil puisi yang indah terus lo kirim ke pacar lo gitu. Terus lama-lama industri makin berkembang, makin modern, perusahaan-perusahaan kayak penghasil coklat itu bikin coklat berbentuk hati, bikin coklat tulisan Valentine. Jadi lo mau ngungkapin rasa nih lo suka sama dia, lo kirim aja ini, lo kirim aja coklat, lo kirim aja kartu ucapan yang ada puisi-puisi yang bagus-bagus. Itu industri-industri, perusahaan-perusahaan yang udah mulai gede tuh memproduksi itu supaya bisa dijual ke orang-orang buat dikirim ke pasangannya. Ya itu sampai sekarang di beberapa, gue sebut agama ntar masalah nggak ya, di beberapa keyakinan merasa lu tuh nggak boleh ngerayain Valentine karena ini tuh perayaan yang dari perayaan yang gila gitu, yang sadis, yang kayak begitu, dari penyembahan berhala. Terus ada orang suci yang mati, yang mengorbankan diri, terus lu malah ngerayain sekarang gitu. Tapi ada keyakinan lain yang merasa ya justru karena ini udah jadi pengorbanan orang-orang yang udah di belakang sana, pengorbanan yang begitu besar, kita harus memperingati itu dengan hari kasih sayang gitu. Kita harus memperingati itu dengan cara yang lebih mulia, yang lebih religius, yang lebih berdasarkan ajaran agama kayak gitu-gitu. Jadi ya ada ya namanya pandangan itu kan pasti ada ya, dari yang sisi sini, dari sisi sini, tapi ya intinya sampai sekarang ya udah jadinya Valentine's Day gitu. Jadi ya sejarahnya memang kelam ya, cukup kelam. Tapi ya udah, kelam atau enggak, gue sampai hari ini udah lupa ya terakhir kapan gue ngerayain Valentine's Day. Karena emang nggak ada. Apa gue mesti ikut festival Luper kali ya? Nggak. Jadi begitu aja, itu adalah sejarah kelam hari Valentine. Oke deh, gue tutup ya video ini. Thank you yang udah nonton. Jangan ditunggu video selanjutnya karena belum tentu ada, tapi semoga ada karena gue sih pengennya ada.